Sylvester Matutina. Sebetulnya barangkali sejatinya kita semua warga negeri ini sudah mengalami kebosanan yang sangat akut membicarakan orang ini dan kasusnya. Kalau dalam idiom Yunani barangkali kita sudah mengalami caedium vitae. Persoalan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan yang membosankan. Karena berkali-kali kita bicarakan, berkali-kali kita kupas, berkali-kali kita angkat, tidak ada hasilnya. Sylvester Matutina, seorang yang sudah inkrah untuk segera memasuki penjara, bertahun-tahun lamanya, hingga hari ini, masih tetap berada di luar dan bebas merdeka. Untuk itu kami mengundang orang yang tahan terhadap pembosanan itu. Dia Mas Hazin, Ahmad Hazin itu. Terima kasih Mas Hazin. Iya, sama-sama. Saya tidak tahu, saya sebetulnya tadi kalau saya agak gagap untuk membawakan pengantar, karena saya tidak tahu lagi pengantar seperti apa yang harus saya buat untuk orang ini. Seringnya membahas dan nyaris tidak ada apapun yang katakan saja persoalannya itu agak bergeser, ada ada kemajuan dan tidak kalau kita melihat bahwa yang bersangkutan masih bebas merdeka. Betul. Makin lama makin kesini ini kelihatan apa sih? Ini memang skenario atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bangun narasi mengungkap kasus Sylvester ini untuk dan atas nama kepentingan diri sendiri, katakanlah saya begitu, tentu saja ungkapan bahwa kasus ini membuat kita bosan, sangat membosankan. Apalagi kalau dikaitkan pribadi, itu apa sih benefitnya bagi seorang Ahmad Kozinuddin misalnya, kalau saya atau Bang Kan Darmawan atau yang lainnya, ketika Sylvester masuk penjara misalnya? Apakah dengan Sylvester masuk penjara kita tambah kaya-kaya misalnya? Nggak ada kayaknya. Tapi kalau kita kaitkan bahwa masalah ini tidak ansih soal seorang Sylvester Matutina, tapi ini tentang nasib bangsa kita, negara kita, hukum yang diharapkan bisa menertibkan masyarakat, hukum yang diharapkan bisa memberikan kepastian, hukum yang bisa memberikan keadilan, tentu asa untuk terus menggali, mempersoalkan, dan terus mencari apa yang bisa menjadikan hukum ini kembali tegak. Menurut saya tidak akan pernah ada kata bosan, apalagi dengan adanya Madilog. Adalah salah satu forum yang menurut saya ini forum yang membuat saya selalu nambah energi untuk terus berpikir gitu. Kenapa? Karena memang ada step-step itu yang tidak bisa kita pisahkan, atau ini harus kontinu. Refleksi, berpikir, aksi, evaluasi, refleksi, berpikir, evaluasi, dan seterusnya. Kan kita tidak bisa kemudian hanya bergerak tapi tidak punya landasan pemikiran yang kokoh, sehingga setiap ada hantaman dalam pergerakan itu kita kebingungan dengan hantaman tadi. Nah, karena itu biasanya forum-forum diskusi intelektual itu adalah forum yang memberikan sandaran dari satu langkah-langkah atau strategi yang kemudian ketika ada ujung yang buntu pun kita sudah tahu, oh itu biasa saja, atau setidaknya kita sudah siapkan jalan yang lain. Dan kita juga dan kita yang paling penting begitulah dinamika dalam perjuangan. Tidak ada satupun jalan perjuangan itu yang tanpa ujian, lancar, enak-enak saja, dan sejarah sudah mengajarkan kepada kita semua. Kenapa sih Al-Quran mengabadikan sejarah orang-orang seperti Fir'aun misalnya, padahal kan orang yang tidak layak untuk kita teladani dari sisi kesombongannya. Tetapi dari perspektif lain, kita layak menteladani bahwa kita jangan mengambil sikap seperti Fir'aun. Nah, gitu. Saya pikir Sylvester ini mau kita angkat dari sisi itu. Kita ingin tegaskan kepada bangsa, negara, juga seluruh rakyat, terlepas ada sikap dari negara yang seolah kalah menghadapi seorang terpidana, tapi nurani kita, semangat juang kita, rakyat yang haus akan keadilan, butuh kepastian hukum, dan ingin masyarakat itu tertib karena dengan adanya hukum itu masyarakat bisa tertibkan. Ini tidak pernah merasa lelah, kehilangan asa untuk terus bergerak. Dan seperti yang kami lakukan hari ini. Hari ini kan Darmawan kami bersama sejumlah elemen, ada lawyer, ada tokoh, ada sejumlah bahkan mereka yang saat ini dipersoalkan oleh Saudara Joko Widodo melalui laporan Jokowi di Polda Metro Jaya di 30 April 2025 yang lalu, yakni Rizwan Syahipar dan Roy Suryo, itu kan mereka sedang berstatus terlapor. Kemudian ada juga tadi Bang Bram Batubara, ada tokoh-tokoh STK Jaya, ada Bu Ulan dari ARM, dari lawyer tadi ada saya sendiri, ada Kurnia Triani, ada juga Bang Rizal Fadila, ada Bang Jahwada Ginsang, dan yang lainnya begitu. Kita datang ke Kejaksaan Agung untuk meminta dua hal pilihannya opsinya. Pertama, Jaksa Agung segera menangkap mengeksekusi Sylvester Matutina, atau yang kedua kalau tidak, kami tidak meminta Jaksa Agung mundur, karena sulit hari ini kita berharap tapi kita minta Presiden copot. Kenapa? Nah, urutan peristiwanya demikian. 31 Juli kami kan sudah datang ke pengadilan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk minta ini diskusi, tidak ada jawaban. 31 Juli 2 bulan lalu. Ya, kemudian 4 September Anang Kapus Penkum itu Anang Supriyatna itu mengkonfirmasi akan ditindaklanjuti dan sudah
ada info Kejari Jakarta Selatan mengirimkan undangan, kalau tidak ada dieksekusi. Tapi ternyata tidak terjadi juga. Jadi cukup dari itu kami datang lagi ke Kejaksaan Negeri untuk meminta hal yang serupa kepada Kejari, dan kami juga sudah kirim surat ke Kejaksaan Agung. 3 pejabat yang kami kirimi surat, pertama Jaksa Agungnya ST Burhanuddin, kedua Jamwasnya, saat itu Jamwasnya sedang dipegang oleh PJS, saya kurang tahu waktu itu siapa, karena nama yang kami sebut kami dapat dari informasi website Kejaksaan Agung, ternyata katanya sudah nggak menjabat lagi Pak. Dan Jambit, Jaksa Agung Muda bidang pembinaan, Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Tujuannya apa? Ini nggak layak ada kasus seperti ini. Dan kalau kita lihat kan ini seperti terstruktur kan? Betul. Maksudnya struktur itu bukan satu penyimpangan yang hanya dilakukan oleh kejaksaan atau bahkan jaksa yang menangani perkara Silvester, tapi sampai ke Kejaksaan Agung. Dan terakhir saat hari ulang tahun Korps Adiaksa di tanggal 2 September 2025 yang lalu, sudah ada perintah tegas dari Jaksa Agung sampai hari ini udah 15 hari loh kalau kita hitung dari 2 September, hari ini tanggal 17 September. Pertanyaannya jaksa ngapain aja? Hari ini sepakat 19 ya. Pertanyaannya jaksa ngapain aja? Kan Jaksa Agung Muda bidang intelijen kan harusnya juga bekerja, karena ini statusnya kan tidak diketahui katakanlah damainya. Tapi yang menarik kan kami sering interaksi dengan kawan-kawannya Silvester dalam berbagai diskusi, mereka bahkan terbuka di media mengatakan nggak kemana-mana, bahkan dalam tanda petik agak meledek lah, kita gimana mau dieksekusi suratnya nggak ada, sampai seperti itu kan. Berarti lu kok negara sepertinya kalah dengan seorang Silvester Matutina gitu. Dan tadi dalam rilis kami tegaskan ini persoalan Silvester Matutina bukan persoalan keluarga Yusuf Kalla loh. Ini sudah persoalan bangsa berkaitan dengan penegakan hukum. Walau mulanya ini kan kasus dari keluarga Yusuf Kalla, dan kemudian berakhir dengan vonis, yang vonis itu ingkrah di 20 Mei 2019 yang lalu, 1 tahun 6 bulan, 1,5 bulan, melanggar pasal 311 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Jadi kalau kemudian dianggap apa kepentingannya kalian, ini kan dulu yang laporan kan keluarga Yusuf Kalla aja nggak bermasalah. Ternyata belakangan kita ketahui mereka juga belum pernah berdamai, padahal klaimnya dulu kata sudah dimaafkan. Nah ini yang kami kemudian dalam konteks ini kami tidak bisa berprasangka baik, kami justru berprasangka buruk. Apa di balik ini semua?